Mahakarya arsitektur Islam termegah di dunia. Sebuah istana yang dibangun oleh para pangeran dari dinasti Muslim Nasrid tahun 1238 sampai tahun 1492. Arsitektur Islam yang luar biasa ini awalnya dibangun pada abad ke-9. Struktur saat ini berasal dari abad ke-13 dan ke-14 ketika berfungsi sebagai tempat tinggal Raja Mur dari dinasti Nasrid. Nama Alhambra berasal dari frase bahasa Arab Al-Qala'a Al-Hamra atau kastil merah karena warna kemerahan pada dinding luarnya. All the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Terletak di pusat bersejarah Isfahan, kota yang penuh dengan kekayaan arsitektur, masjid ini telah berdiri sejak abad ke-8, tetapi elemen tertua dari struktur saat ini adalah dua kubah yang dibangun pada masa dinasti Seljuk yang memerintah sebagian Iran pada abad ke-11. Kompleks seluas lebih dari 20.000 meter persegi ini juga merupakan bangunan Islam pertama yang mengadaptasi tata letak 4 halaman istana Sasanid dengan arsitektur religius Islam. Kubah berusuk bercangkang ganda mewakili inovasi arsitektur yang menginspirasi masjid-masjid yang ada di Iran. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all. Di areal Masjidil Aqsa di Yerusalem berdiri dengan megah The Dome of the Rock, monumen Islam tertua yang masih ada dan salah satu yang paling terkenal karena menjadi saksi bisu peristiwa Isra Mi'raj. Masjid yang terletak di kota lama Yerusalem ini menjadi kiblat pertama bagi umat Islam. Strukturnya terdiri dari kubah kayu berlapis emas. Batu di atas kubah masjid ini diakui adalah sebagai batu yang dipijak Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum melanjutkan perjalanan ke langit atau yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan batu itu kini disebut sebagai Dome of Rock atau kubah batu. Ketika Masjid Agung Samara dibangun oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil, memerintah tahun 847 sampai 861, sekitar tahun 850 Masehi, mungkin ini adalah masjid terbesar di dunia, dengan luas total hampir 42 hektar. Masjid ini dibangun dari batu bata yang dipanggang, dengan interior yang dihiasi kaca biru. Menara dibangun dalam bentuk kerucut, dibungkus dengan jalan spiral yang mengarah ke atas. Masih simpang siur mengenai alasan mengapa pembangun memilih bentuk kerucut. Beberapa sumber mencatat bahwa itu sedikit menyerupai zigurat kuno. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Benteng Aleppo adalah mahakarya arsitektur benteng Islam abad pertengahan. Luasnya berbentuk bulat telur, membuat pertahanan yang mampu menutupi area sekitar 7 hektar. Di dalam tembok benteng terdapat tempat tinggal, kamar untuk menyimpan perbekalan, sumur, masjid, dan instalasi pertahanan. Bagian yang paling mengesankan dari kompleks ini adalah blok pintu masuk yang sangat besar, dibangun sekitar tahun 1213. Sebuah jembatan batu curam yang bertumpu pada 7 lengkungan mengarah melintasi parit yang saat ini sudah kering, dilengkapi kedua gerbang yang menjulang tinggi, yakni gerbang ular dan gerbang singa. Gerbang dirancang untuk menyergap musuh manapun yang mau mendekat. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. Masjid Katedral Cordoba, Spanyol, juga disebut Masjid Agung Cordoba, adalah sebuah bangunan masjid Islam yang diubah menjadi katedral Kristen pada abad ke-13. Struktur aslinya dibangun oleh penguasa Umayyah Abdul Ar-Rahman I pada 784 sampai 786 dengan perluasan pada abad ke-9 dan ke-10 yang menggandakan ukurannya, menjadikannya salah satu bangunan suci terbesar di dunia Islam. Bagian paling indah di dalam bangunan ini terdapat pada mihrab ketiga atau relung dor, ceruk segi 8 kecil beratap satu balok marmer putih yang diukir dalam bentuk cangkang dan memiliki dinding bertatahkan mosaik
berbagai gaya Bizantium dan emas. Beberapa fitur paling menonjol dari cakrawala kota Istanbul adalah kubah dan menara kompleks Masjid Süleymaniye yang menjulang tinggi, terlihat megah dan didominasi warna biru. Masjid ini berdiri di atas platform buatan yang menghadap ke Bosporus. Dibangun oleh Kaisar Ottoman Sultan Sulaiman antara tahun 1550 dan 1557 pada puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman, itu adalah kompleks masjid kekaisaran terbesar dan paling indah di Istanbul yang dirancang oleh arsitek legendaris Mimar Sinan, dikenal sebagai salah satu mahakarya dan desain terbesarnya. Terletak di pegunungan Rif, Maroko Utara, terdapat sebuah kota yang sejauh mata memandang berwarna biru. Kota itu bernama Chechauwen, lebih dikenal sebagai Kota Biru. Kota ini didirikan pada tahun 1471 oleh Moulay Ali bin Rashid Al-Alami, keturunan jauh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan populasi yang sebagian besar terdiri dari kaum Andalusia dan Moor yang diusir dari Spanyol. Satu yang paling terkenal di Irak ialah pemandian Sultan Amir Ahmad, bangunan terkenal di Kasan. Ketika memasuki pintu utama, kamu akan disuguhkan dekorasi plesteran elegan bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan motif kuno Persia di atas pintu, serta mukornas di kedua sisinya, dilengkapi dengan kubah kaca yang mampu memancarkan cahaya lembut dan pemandangan yang indah. Sebuah makam besar dari marmer putih dibangun di kota Agra, India, antara tahun 1631 dan 1648 atas perintah Kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istri kesayangannya. Taj Mahal adalah permata seni Muslim di India dan salah satu mahakarya dunia yang paling dikagumi.